Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang hobi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sukses. Kamu mau jadi pengusaha sukses? Nah, lakukan 3 hobi ini supaya kamu bisa jadi pengusaha sukses setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita membahas topik yang sedikit unik gitu ya, dimana ternyata ada hobi-hobi yang bisa menciptakan atau dapat menjadikan orang ini menjadi pengusaha sukses. Dan siapa tahu hobi-hobi ini yang juga teman-teman di sini geluti gitu ya, Anda senang dengan hobi ini. Dan saya yakin dan percaya ketika Anda menggeluti hobi ini akan jadi satu momen yang baik dan jadi satu batu loncatan yang baik ketika Anda ingin bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses. Yang pertama yaitu hobi membaca. Nah, ini membaca buku atau kita bicara buku yang positif gitu ya. Entah itu buku tentang keuangan, buku tentang motivasi, pengembangan diri dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara tentang buku, contoh nyata yang betul-betul kita bisa lihat teman-teman dari tokoh publik yang sangat terkenal yaitu seorang Warren Buffett. Dia punya income 180 triliun gitu ya rupiah. Dan hobinya beliau suka sangat senang sekali membaca buku. Ya, sangat senang sekali membaca koran, membaca literatur dan lain-lain. Karena dia membaca juga pergerakan nilai saham kan. Nah, jadi sehingga apapun yang dilakukan 80% kegiatannya atau waktunya itu digunakan untuk membaca buku. Dan ketika dia membaca buku, dia buka wawasan dan bisa menjadi mengerti tentang hal-hal yang baru. Sama dalam hidup ini, kalau kita belajar banyak dari membaca buku, contohnya kita belajar biografinya orang, kita belajar mengerti kehidupannya seseorang, jatuh bangun bisnisnya seseorang, maka kita kan belajar banyak sekali tanpa kita harus mengalami, teman-teman. Walaupun kalau kita mengalami sendiri, kita pasti banyak belajar dan kita banyak pengalaman. Tetapi daripada kita membuang waktu kita dengan melakukannya sendiri, ya kan, mengulangi kesalahan yang sama, lebih baik kita bisa belajar dari buku-bukunya orang, ya kan, kita belajar dari biografinya orang, kita belajar dari kisah hidupnya orang-orang yang mereka jatuh bangun dan mereka bisa sukses jadi pengusaha. Dengan itu kita bisa membangun diri kita bisa melewati atau mungkin kita bisa tanpa perlu jatuh bangun lagi, kita bisa evaluasi diri kita dengan berkaca dengan buku yang kita baca, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, yaitu hobi traveling. Nah, ternyata dengan hobi traveling itu bisa ada banyak pengusaha yang bisa sukses menjadi pengusaha yang berhasil di bidang mereka masing-masing. Ya kan, salah satunya adalah Tadashi Yanai. Ya, Anda tahu pemilik Uniqlo ini, beliau awalnya hanya seorang pengusaha jas formal ya yang dapat warisan usaha dari orang tuanya, dapat warisan bisnis dari orang tuanya. Tapi beliau akhirnya berjalan-jalan traveling ke Bangkok, ya, ke Thailand. Dia lihat kenapa ada banyak kaos-kaos, baju yang casual yang sangat terjangkau harganya. Kenapa kok orang-orang kok suka belanja di sana gitu kan? Gara-gara beliau traveling ke Bangkok, ke Thailand, akhirnya beliau mendapatkan ide. Bagaimana kalau saya bikin satu brand gitu ya yang ini casual banget, yang bisa dipakai sehari-hari, yang nyaman sekali gitu kan, dengan harga yang juga cukup terjangkau contohnya gitu. Nah, akhirnya terbentuklah brand Uniqlo. Ya, ini bukan endorsement ya teman-teman ya, tapi ini kisah nyata gitu ya. Dan kita banyak belajar juga dari orang-orang seperti Mr. Hendy Setiono kalau Anda tahu, ya, pemilik kebab Baba-Raffi, kebab Turki Baba-Raffi. Beliau bisa menciptakan bisnisnya pertama kali karena dia melihat waktu ke Turki, dia lihat, wah, orang-orang kenapa di sini sangat suka sekali dengan yang namanya kebab. Dan beliau mencoba merasakan sendiri, wah, memang ternyata rasanya enak sekali. Dan akhirnya dibawa ke Indonesia dan akhirnya bisa sukses sampai sekarang. Nah, mungkin dari kita jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa traveling, nggak perlu ke luar negeri juga ya. Mungkin kalau Anda lihat di kota lain, Anda lihat peluang dari kota-kota yang Anda kunjungi, di situ pasti ada peluang-peluang baru yang Anda bisa lihat dan bisa ambil dan bisa dimodifikasi di tempat Anda. Dan sehingga menjadi satu peluang usaha yang bagus untuk masa depan. Yang ketiga yaitu hobinya olahraga, teman-teman. Nah, hobi olahraga ini Anda juga bisa menciptakan brand olahraga sendiri. Banyak sekali public figure yang mulanya dari bidang olahraga dan akhirnya bisa menciptakan brand sendiri dan bahkan menciptakan brand namanya sendiri gitu ya. Tetapi walaupun mungkin contohnya Anda nggak perlu punya brand olahraga nih, Anda bisa menerapkan ilmu-ilmu dari olahraga ke dalam bisnis.
ya kan? Contohnya Anda sportivitas, menerapkan sportivitas, Anda mampu bersaing dengan yang lain, Anda jujur, ya kan? Anda ini bertanggung jawab, lalu Anda ini orangnya pantang menyerah. Di olahraga kita diharuskan untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang, ya kan? Dalam satu bisnis pun juga sama. Anda menetapkan target atau goals. Ya dalam olahraga mungkin kita tahu goalsnya apa, kita tahu nih tujuannya apa, kita tahu nih kalau kita bermain sepak bola gitu ya, ada gawang, ada goalsnya. Sama kalau dalam bisnis juga Anda tahu nih goalsnya apa, tujuannya apa, ya kan? Ketika Anda menerapkan sisi-sisi positif dari olahraga, ya kan, sportivitas, ya kan, pantang menyerah. Ya saya sangat salut sekali dengan para atlet-atlet Indonesia yang memenangkan seperti Asian Games kemarin, ya kan, itu sangat punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, menjunjung tinggi nama Indonesia, menjunjung tinggi negara kita, ya kan. Di dalam bisnis juga sama. Anda kalau menerapkan ilmu-ilmu ini teman-teman, Anda bisa jadi pengusaha yang sukses di masa depan. Pak, kalau saya hari ini mungkin nggak punya hobi ketiganya gimana Pak? Saya nggak suka baca, saya nggak suka olahraga, ya kan? Saya nggak suka traveling, ya. Apakah saya bisa jadi pengusaha yang sukses? Ya, bisa juga teman-teman. Saya nggak ngomong yang punya hobi ini aja yang bisa sukses, ya kan? Kalau memang punya hobi ini pun, jangan-jangan juga mereka belum tentu bisa berhasil kalau mereka nggak punya komitmen yang tinggi, mereka nggak punya konsistensi, ya kan? Mereka nggak punya skill-skill tertentu, ya kan, pastinya. Tapi kalau dengan 3 hobi ini, itu menunjang sekali. Ketika Anda ingin jadi pengusaha yang sukses, ini sangat menunjang untuk kehidupan bisnis Anda. Oke, gitu aja teman-teman, sharing dari saya pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa share ke teman-teman Anda kalau Anda merasa ini hal yang positif. Dan jangan lupa klik like, ya, berikan komentar yang positif. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.